saya Amela Greglia Kristiani Rifin. Perkenalkan, saya Chelsea Widya Dharma. Perkenalkan, nama saya Melia Fatimah Dafri. Perkenalkan, nama saya Marianus Sansanu. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan berdasarkan pengamatan kami mengenai perbedaan pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau pada kondisi gelap dan terang. Untuk itu, nonton terus video berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian serta karakteristik kecambah. Kecambah adalah tahap awal pertumbuhan tanaman yang muncul dari biji yang telah berkecambah. Pada tahap ini, biji mulai mengalami perubahan fisik dan juga biologis yang memungkinkan tanaman akan tumbuh dan berkembang. Pada umumnya, kecambah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, munculnya radikula atau akar primer dari biji, yang kedua, munculnya kladofor atau daun pertama dari biji, kemudian yang ketiga, pembentukan hipokotil atau batang kecil yang menghubungkan radikula dan kladofor, dan yang terakhir adalah pembentukan kotiledon atau daun biji yang merupakan daun pertama yang muncul dari biji. Kecambah memerlukan kondisi yang tepat untuk tumbuh dan berkembang, seperti yang pertama, suhu yang sesuai, yang kedua, ketersediaan air yang cukup, yang ketiga, ketersediaan cahaya yang sesuai, dan yang keempat, kondisi tanah yang sesuai. Kecambah adalah tahap awal yang sangat penting dalam siklus hidup tanaman, karena menentukan kemampuan tanaman untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang dewasa. Baik teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pengamatan pada kacang hijau untuk melihat perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya pada kondisi gelap dan terang. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kacang hijau, kemudian 4 botol plastik, gelas ukur, kapas, spidol, air bersih, mister ukur, dan alat tulis. Langkah pertama, rendam kacang hijau selama 1 jam. Airnya itu sebanyak 100 ml. Kemudian langkah yang kedua, sediakan 4 buah botol plastik. Langkah yang ketiga, masukkan segumpalan kapas ke dalam air bersih 10 ml ke dalam tiap wadah. Masukkan 20 biji kacang hijau yang telah direndam selama 1 jam ke dalam tiap wadah. Beri label A pada 2 wadah di tempat terang dan beri label B pada 2 wadah di tempat gelap. Siram biji tersebut setiap hari dengan volume air yang sama. Amati dan catat setiap hari, lalu tulis dalam tabel hasil pengamatan. Langkah-langkah yang selanjutnya, pada hari ke-7 itu rata-rata panjang pertumbuhan, dan selanjutnya tulis hasil pengamatan serta kesimpulan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kecambah yang telah kami lakukan.
pada botol yang ini merupakan tumbuhan kecamba pada kondisi gelap. Sedangkan yang ini merupakan tumbuhan kecamba pada kondisi terang. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, ini adalah hasil pengamatannya, bahwa tumbuhan kecamba pada kondisi gelap lebih cepat tumbuh dibandingkan tumbuhan kecamba pada kondisi terang. Lalu apa penyebab dari keduanya? Nah, penyebabnya adalah karena hormon auksin. Hormon auksin ini merupakan hormon atau fitohormon yang digunakan atau berfungsi untuk mengatur pembesaran dan pemanjangan sel. Biasanya mereka akan bekerja pada tunas, lalu ada pada daun muda dan embrio dalam biji. Teman-teman bisa perhatikan pada botol yang saya pegang, ini merupakan kecamba pada kondisi gelap. Seperti yang kita lihat, panjangnya kurang lebih 30 cm, sedangkan pada kondisi terang kurang lebih 25 cm. Keduanya memiliki perbedaan. Hal ini karena pada kondisi gelap tidak terurai oleh hormon auksin, sehingga ia memiliki atau mengalami pertumbuhan lebih cepat atau lebih tinggi, dan seperti yang kita lihat bahwa daunnya lebih tinggi, daunnya agak layu dan batangnya kurang lebih tingginya tadi 30 cm. Sedangkan pada kondisi terang daunnya berwarna hijau dan ia terurai oleh hormon auksin dan akan rusak jika terkena cahaya matahari. Hal inilah penyebabnya mengapa keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dari segi pertumbuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kecamba pada biji kacang hijau yang akan menjadi pertumbuhan ini lebih cepat pada kondisi gelap dibandingkan kondisi terang. Selain itu juga, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi keduanya, seperti ada suhu, jumlah air yang kita tuangkan, dan kelembapan, dan faktor-faktor lainnya.